Hai teman-teman semua, balik lagi di sesi sharing rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia bersama aku, Nadia Septifani. Oke, hari ini aku bakal sharing mengenai dua hal. Yang pertama, formasi apa aja yang ada di rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Dan yang kedua, kira-kira gambaran umum apa aja sih persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengikuti CPNS 2021 ini. Seperti yang udah kalian tahu ya, udah di-share di seluruh sosial media Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tahun ini rekrutmen CPNS itu buka 4.148 formasi. Banyak banget kan, dari 4.148 itu aku bakal bacain formasi dan kualifikasi apa aja. Untuk bidang kesehatan ada beberapa formasi bakal aku cantumin di atas, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya untuk formasi ahli pertama jaksa itu ada 1.000. Ini kayaknya paling banyak nih buat formasi ahli pertama jaksa. Kualifikasinya itu harus S1 ilmu hukum. Jadi sarjana hukum dan prodinya itu harus ilmu hukum. Selanjutnya itu ada ahli pertama peneliti. Jadi ahli pertama peneliti ini ada 3 orang. Formasi kualifikasinya itu S2 ilmu hukum dan S2 ilmu sosial. Untuk jurusan bahasa nih ada formasi ahli pertama penerjemah. Nah, ahli pertama penerjemah kualifikasinya adalah dari S1 Bahasa Inggris dan S1 Bahasa Mandarin. Selanjutnya ada 43 ahli pertama penilai pemerintah. Formasinya itu harus diisi dari S1 Ekonomi, S1 Manajemen, atau S1 Teknik Sipil. Jadi dari ketiga jurusan itu bisa mendaftar di formasi ahli pertama penilai pemerintah. Selanjutnya ada ahli pertama perencana. Nah, kualifikasinya adalah S1 Ekonomi atau S1 Manajemen. Terus jurnalis nih, dari D3 Komunikasi dan D3 Sosial Politik. 179 ahli pertama peranata komputer. Kualifikasinya dari S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, dan S1 Sistem Informasi. Ada lagi nih 140 analis forensik digital. Formasinya ini lumayan banyak, kualifikasinya bisa dari macam-macam nih. Aku sebutin ya. Yang pertama, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, D4 Teknologi Informasi, D4 Komputer, D4 Teknik Elektro. Selanjutnya ada 77 analis rancangan naskah perjanjian. Ini kualifikasinya ada 2 nih, dari S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum. Yang jadi pertanyaan, ini S1 Hukum kayaknya sarjana hukum tidak harus prodi ilmu hukum, sedangkan yang S1 Ilmu Hukum itu harus prodinya ilmu hukum. Nanti kelanjutannya lebih jelasnya bakal kita cek di pengumuman rekrutmen aja. Selanjutnya ada 496 pengadministrasi penanganan perkara, itu dari lulusan SLTA atau SMA sederajat. Terus ada 494 pengawal tahanan atau narapidana. Ini formasi dari SLTA SMA sederajat. Lanjut ada 141 pengelola pengaduan publik. Ini rata-rata dari D3. Buat yang lulusan D3 bisa daftar nih. Yang pertama D3 Komunikasi, D3 Administrasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer. Untuk 432 pengolah data intelijen, itu formasinya juga dari D3. Yang pertama dari D3 Komputer, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Administrasi Perkantoran. Selanjutnya ada 495 pengolah data perkara dan putusan. Itu juga dari D3, aku sebutin ya. Pertama D3 Administrasi Pemerintahan, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen. Terus untuk 527 peranata barang bukti, ada dari D3 Administrasi, D3 Komputer, D3 Perkantoran, D3 Manajemen, dan D3 Sekretaris. Yang terakhir ada untuk 66 terampil auditor. Itu formasinya harus diisi dari D3 Akuntansi atau D3 Ekonomi dan Manajemen. Nah, itu semuanya jumlahnya udah 4.148 yang bakal dibuka di rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 ini. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di websitenya kejaksaan.go.id atau Instagram Kejaksaan RI atau di Instagramnya Biro Pek Kejaksaan.
Nah, di situ bakal diupdate nih info-info seputar CPNS, atau juga bisa channel resmi YouTube dari Kejaksaan Republik Indonesia, karena di situ bakal terus diupdate info-info seputar rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Nah, dari 4.148 formasi itu, kayaknya paling banyak itu formasi dari ahli pertama jaksa atau yang biasa kita kenal dulunya itu calon jaksa. Kemarin banyak banget yang nanya sama aku, kira-kira kalau sarjana hukum selain dari prodi ilmu hukum itu bisa daftar nggak sih kak? Setahu aku nih, kalau rekrutmen yang sebelumnya itu sarjana hukum tapi ditulis dalam kurung ada ilmu hukum. Jadi di situ kualifikasi harus dari prodi ilmu hukum. Tapi kurang tahu ya kalau untuk tahun ini karena kebijakan memang bakal berubah-ubah. Nanti teman-teman bakal bisa cek lengkapnya kalau udah bukaan rekrutmen. Jadi bisa cek di situ. Terus formasi di tahun ini itu kualifikasinya lebih banyak dan lebih beragam daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua yang bakal aku share mengenai kira-kira gambaran umum persyaratan apa aja sih yang harus kita siapin untuk menghadapi rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 ini. Aku bakal share informasi ini berdasarkan pengalaman aku dan tahun-tahun sebelumnya. Yang harus disiapin itu pertama, untuk syarat-syarat umumnya ya, kita harus lengkapin KTP yang sudah dilegalisir, akte kelahiran yang udah dilegalisir, juga kakak kalau nggak salah kakak juga harus yang sudah dilegalisir. Selanjutnya ijazah terakhir sesuai formasi itu harus dilegalisir dan nanti waktu daftar ulang itu bakal ditunjukkan yang aslinya. Selanjutnya yang paling penting untuk CPNS Kejaksaan ini biasanya bakal diminta sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 dan juga sertifikat komputer yang isinya itu Microsoft Office dan juga pengoperasian internet. Kemarin banyak yang DM aku nih nanya kira-kira SKCK dibutuhkan nggak sih kak? Setahu aku kalau tahun-tahun sebelumnya dan tahun aku rekrutmen dulu, SKCK itu diminta waktu udah daftar ulang setelah dinyatakan lolos CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi untuk daftar pertama itu nggak dibutuhkan. Nah, kayaknya sekian sharing singkat dari aku. Mudah-mudahan bisa menambah bekal atau gambaran umum buat teman-teman yang bakal ikutan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 ini. Nanti kalau memang ada info terupdate bakal aku share juga di Instagram aku, jadi kalian bisa follow di Instagram aku @nadiarashid. Kalau ada info-info lain terupdate terkait CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 bakal aku update di video-video selanjutnya. Thanks for watching.